Perdagangan hari ini sudah ditutup. Lantas, apa saja sentimen yang mempengaruhi laju IHSG hari ini? Syalini silahkan. Iya, Safrina, kalau kita lihat para pemimpin Partai Republik di DPR Amerika Serikat ini memasukkan majelis ke dalam masa reses kemarin. Artinya apa? Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa anggota Parlemen Federal tidak akan meloloskan rancangan undang-undang untuk mencegah penutupan pemerintah. Pelaku pasar khawatir kalau penutupan ekonomi Amerika Serikat ini bakal merugikan perekonomian Amerika Serikat pada kuartal keempat tahun ini. Seperti diketahui ya, memang utang nasional Amerika Serikat ini meroket ke level tertinggi sepanjang sejarah, bahkan menembus 33 triliun dolar Amerika Serikat, di mana kondisi inilah yang menambah tekanan pada negeri Paman Sam yang terancam shutdown. Jadi ingat Juni lalu ya, mengenai Amerika Serikat juga gontok-gontokan dari segi politik Demokrat dan Republik mengenai debt ceiling yang ada yang semakin tinggi dan ternyata sekarang terulang lagi. Nah, masih dari Amerika Serikat, kira-kira seperti apa sentimen dari Bank Sentral Amerika yang kemarin juga berumumkan untuk menahan suku bunganya? Iya, Safrina, kalau kita lihat memang pelaku pasar juga masih mencerna ya sebetulnya keputusan The Fed yang menahan suku bunga acuannya di level 5,25% hingga 5,5%. Hal ini sebetulnya sudah sesuai dengan perkiraan pasar sebelumnya di mana mereka memperkirakan The Fed ini akan kembali menahan suku bunga acuannya. Namun yang perlu di-note adalah pasar cenderung kecewa karena The Fed mengindikasikan bakal tetap mempertahankan sikap hawkish-nya setidaknya hingga akhir tahun ini. Nah, hasil rapat FOMC juga mengindikasikan kalau kebijakan moneter yang ketat ini bakal tetap berlanjut hingga 2024 dan akan memangkas suku bunga lebih sedikit dari indikasi sebelumnya. Nah, klaim pengangguran yang rendah juga ini menjadi sinyal ya. Jika pasar tenaga kerja Amerika Serikat ini masih panas sehingga inflasi Amerika Serikat sulit ditekan. Kabar ini tentu saja membuat dunia kecewa karena bisa saja menjadi pertimbangan The Fed untuk tetap hawkish lebih lama. Itu dari The Fed ya, jadi memang sebenarnya walaupun sudah price in tapi sepertinya situasi makroekonomi di Amerika Serikat masih begitu baik dan kemungkinan sekali masih akan terus ada kelanjutan hawkish-nya The Fed sendiri, serial hawkish-nya The Fed. Nah, selanjutnya di hari ini akhirnya IHSG masih berhasil tutup di level 7 ribuan, tepatnya di 7.016,844 atau naik 0,36%. Alhamdulillah happy weekend berarti ya Sasa. Nah, kira-kira saham apa ya yang menarik ya? Kita lihat. Iya, kalau kita lihat yang pertama ini ada emiten telekomunikasi raksasa tanah air Telkom Indonesia atau TLKM yang pada hari ini ditutup menguat 1,31% di level 3860 dengan kalau kita lihat turnover-nya mencapai 389 miliar. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan gitu ya, setelah bergerak sideways sejak Juli lalu, saham Telkom ini tampaknya sudah mulai menunjukkan sinyal uptrend. Secara teknikal, saham Telkom yang berada di posisi ke-6 dengan market cap terbesar di tanah air ini berhasil bergerak di atas MA50-nya dan MA20. Dan jika melanjutkan penguatan dan tetap terjaga di atas level support MA50 di level 3770, maka resistance berikutnya ini berada di moving average 100 atau di level 3918. Nah, dari segi valuasi kalau kita lihat juga price earnings ratio atau PER Telkom ini ternyata lebih murah dibandingkan peers-nya yaitu berada di 15 kali. Namun secara PBV atau price book value to ratio justru lebih mahal ternyata dibandingkan Excel dan juga ISAT yaitu di 3,1 kali. Nah, selain itu kalau kita lihat hari ini Safrina, hari ini penguatan IHSG juga tampaknya ditopang oleh penguatan saham-saham infrastruktur termasuk BUMN karya yang tersengat angin segar. Di mana dalam era APBN 2024 pemerintah menetapkan investasi ke sektor infrastruktur dan lainnya ini melalui PMN yang bahkan diperkirakan mencapai 28,59 triliun rupiah. Kalau kita lihat di sini emiten BUMN karya mayoritas menguat, Wijaya Karya menguat hingga 8,07%. Wow. PT PP terapresiasi 3,92% dan Adikarya menguat hingga 8,37%. Hari ini BUMN Karya saham-sahamnya bangkit di tengah pelemahan yang sudah terjadi dalam beberapa waktu lalu. No wonder ya ternyata penguatan hari ini juga akhirnya berhasil mematahkan kembali atau menembus ke level psikologis yang dinanti-nanti oleh para pelaku pasar. Setelah kemarin sempat terjun kembali ya ke level 6.900, akhirnya hari ini berhasil happy weekend dan ditutup di level 7.000. Kita harapkan di kuartal keempat 2023 ini performa IHSG akan tentunya semakin baik dan menuju tren bullish-nya dan ditutup di level 7.300 seperti para pelaku pasar sudah menanti-nantikan ada ekspektasi tersebut.